Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimani rahimakumullah. Yang pertama, monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita rasakan bersama-sama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Wabil khusus pada pagi hari ini saged rawuh untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sareng-sareng thalabul ilmi. Mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat lan dados amal yang makbulah sehingga saged menambah beratnya timbangan kebaikan kita kelak fi yaumil mizan. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mugi-mugi mangke saged ngunjuk telagai Kanjeng Nabi lan ansal syafaati. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, lanjut di kajian kita kitab Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatul Qiyamatul Kubra ya. Kemarin telah kita bahas mukadimahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kiamat yang pasti terjadi dalam diri kita sehari-hari atau sewaktu-waktu, yaitu kematian ya. Karena ketika kita mati, maka itu adalah kiamat kita. Al-mautu hatmul lazim. Al-maut utawi mati niku sesuatu yang pasti terjadi. Al-mautu hatmul lazim la manas min kulli hayyin minal makhluqat. Setiap makhluk-makhluk yang bernyawa, yang hidup pasti akan mengalami namanya kematian, baik itu manusia maupun binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu pasti akan hancur. Illa wajhahu laul hukmu wa ilaihi turja'un. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan selama-lamanya kekal. Dan kepadanya lah kita semuanya akan dikembalikan. Kullu man 'alaiya fan. Setiap manusia yang ada di atas dunia ini fana ya, tidak akan abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan abadi adalah Allah Subhanahu wa taala, wajah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati ya. Dan setiap apa yang kita kerjakan itu akan Allah balas pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah menang. Wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah tipu daya atau perhiasan yang menipu. Artinya jamaah, kita ini pasti akan mati ya, pasti akan mati, tidak akan abadi.
Kalau misalkan kita ini akan abadi, ya ini katakan walau naja ahad minal maut, kalau misalkan kita semua ini misalkan selamat dari kematian, abadi misalkan, la naja minhu khiratul wullah min khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan lebih mengutamakan hambanya yang sangat mulia, yaitu kanjeng Nabi. Tetapi ternyata kanjeng Nabi nggih sedo. Maka Allah katakan innaka mayyitun, wahai Muhammad sesungguhnya engkau itu mati, wa innau mayyitun, dan mereka juga akan mati. Jadi kita semua nanti pasti akan mati. Ya. Kemudian di penutup bab ini dikatakan wal mautu hakun alal insani wal jin. Nah, dan kematian itu adalah kepastian yang hak dan terjadi setiap manusia dan jin. Bagaimana Rasul bersabda, a'udzu bi'izzati la ilaha illa anta alladzi la yamut wal insu wal jinni yamutun. Jadi manusia dan jin juga pasti akan mati, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di bab berikutnya lil mauti ajal mahdud. Ya, kematian itu ajalnya sudah ditentukan, sudah dibatasi. Ya, kematian itu pasti terjadi dan ajal itu pasti ada ketentuan yang telah Allah batasi. Nah, dan kita nggak tahu batas ajal kita itu kapan, kita nggak tahu. Isok engkok, isok meneh, isok emben, ya. Coba kalau kita ketahui, enak kita ini. Apalagi mau masuk Ramadan, kita akan totalitas mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Makanya kalau sudah kematian itu pasti dan ajalnya telah ditentukan dan kita nggak tahu kapan ajal terjadi, ayo besok Ramadan kita jadikan sebagai Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ya di pertengahan Ramadan atau pada Ramadan atau tahun depan kita nggak akan bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Makanya kalau sudah kita memahami bahwa ini Ramadan terakhir, pasti kita akan membawa bekal dan persiapan yang semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Lil mauti waktun ya'tihi fi, ya. Kematian itu waktu yang pasti akan datang. Falastati wahadun atajawaz al ajala alladzi darabahu. Maka tidak ada satupun orang yang mampu melampaui atau mungkin mengatur ajal yang telah Allah tetapkan. Waqad qadarallahu ajal ibad, dan sungguh telah Allah takdirkan setiap ajal-ajal hambanya. Wa jara bizalikal qalam fil lauhil mahfuz, dan dulu telah dicatat dengan kolam, ya, di lauhil mahfuz. Jadi jamaah, sebelum terjadinya alam semesta ini, Gusti Allah itu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menciptakan yang pertama kali adalah al-qalam. Nah, kita nggak tahu al-qalam itu apa. Dalam bahasa Arab, qalam adalah pulpen, ya. Kemudian Allah memerintahkan qalam, uktub ya qalam, tulislah wahai qalam. Qalam berkata, ya Rabb, ma aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub maqadir kulli syai, tulislah semua takdir-takdir yang akan terjadi. Jadi semua takdir telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Wa katabathul malaikatul kiram wal mar'a fi batni ummi, dan ajal takdir kita itu telah dicatat oleh para malaikat ketika kita dalam rahim ibunda kita. Usia berapa? Usia berapa? 40 pekan atau berapa? Ya, itu telah ditulis dalam perut ibu. Maka kemudian faliyata'akhal mar'u amma katabalahu wa yataqaddam, maka setiap kita enggak akan mampu untuk memajukan atau membelakangkan, enggak bisa. Kalau ditetapkan hari ini mati, ya sudah mati. Wa kullu insanin mata, dan setiap manusia pasti akan mati. Au qutila, bisa jadi dia mati karena terbunuh. Au huriko, atau dia tenggelam. Au sakota minat ta'irah au sayaro, atau bisa jadi dia mati karena dia itu jatuh
atau tertabrak, ya, jatuh dari pesawat atau tertabrak mobil, au ihtariqah atau dia terbakar, ya, au gharizalik minal asbab atau lain-lainnya dengan berbagai macam sebab. Itu semuanya adalah takdir. Ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 77, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah, dan wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah, dan setiap yang bernyawa itu, ya, pasti akan mati karena izin Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjalah, dan telah dicatat dalam catatan yang telah lalu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sampai karena seperti ini. Misalkan engkau sembunyi dimanapun tempatnya, walaupun di benteng yang kokoh, ya sudah. Kalau sudah ajalnya, ya mati. Ya. Dimanapun kau berada, pasti kamu akan menemui kematian, walaupun kamu itu di tempat benteng yang sangat kokoh. Kemudian dikatakan lagi, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa inna mulaqikum, dalam soal Jumu'ah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu, ya, yang engkau itu menghindarinya pasti akan menemui kamu. Orang itu kan, ya, kepengin hidupnya kan selama-lamanya kan abadi, maka kemudian mereka itu berusaha untuk menghindari kematian. Ya, apapun kamu itu posisi lari dari kematian, pasti kematian itu akan menemui kamu sekalian. Ya. Nahnu qadarna bainakum mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah tetapkan di antara kamu sekalian adalah kematian. Ataupun jamaah, mati ini, ya, waktu yang telah Allah takdirkan, sehingga ada riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud, ya, itu tersenyum ketika beliau ini mendengarkan doanya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah itu? Ummu Habibah itu adalah garwanipun Kanjeng Nabi, putrine Abu Sufyan. Ketika dia berdoa, kemudian ditegur Kanjeng Nabi. Nah, Ibnu Mas'ud yang hadir di situ tersenyum. Ya, kita lihat bagaimana doanya Ummu Habibah ini. Qalat Ummu Habibah zaujatin Nabi. Ya. Ummu Habibah ini berdoa, ya, istri Kanjeng Nabi radhiyallahu anha. Allahumma amtikni bi zauji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya. Duh Gusti Allah, ya, buatkanlah aku ini merasa senang dengan panjangnya usia suamiku Kanjeng Nabi dan bapakku Abu Sufyan dan saudaraku bernama Muawiyah. Jadi dia ini minta agar usianya bisa panjang, ya, sehingga bisa berlama-lama dengan sang suami itu Kanjeng Nabi, dengan bapaknya Abu Sufyan dan dengan saudaranya Muawiyah. Ini doanya siapa? Ummu Habibah. Kita kan juga demikian kan, kepengin umur panjang, gak mati-mati. Ya. Rasul menegur dengan mengatakan, "Wahai sayangku," kata beliau. Ya, jenenge yang bojo kan ngoten nggih. "Wahai sayangku," ya. Nah, iki kan apa, Pak? Ya. Hei, aja ngomong ngono. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi dawuh, laqad sa'alta Allah li ajl madrubah. Wahai sayangku, engkau telah meminta kepada Allah, ya, ajal yang telah ditetapkan, wa ayyama ma'dudah, dan hari-hari yang telah ditentukan, wa razaqum maksumah, dan rezeki-rezeki yang telah dibagi. Jadi dia ini minta tentang takdir. La yu'ajila syai'un qabla ajlahu. Ya. Sesuatu itu kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dipercepat. Wala yu'akhiru syai'an ba'da ajali, dan juga tidak bisa ditakhirkan. Sudah, itu telah ditetapkan. Maka walau kunti sa'altillah, ya, kalau seandainya engkau itu meminta kepada Allah,
ayu'izuki min azabillah, agar Allah itu menyelamatkan engkau dari azab nar, ya, azab Allah, wa azab fil qabri, dan azab kubur, kana khairul afdal, itu lebih baik dan lebih utama. Jadi jamaah, ya, kita nggak usah minta panjang umur, ya. Ya, karena sudah ditetapkan, lebih baik kita minta kepada Allah supaya Allah ini menyelamatkan kita dari azab neraka dan azab kubur. Itu lebih baik dan lebih utama. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah, yang mendengarkan itu Abdul bin Mas'ud tersenyum. Ya, ternyata Kanjeng Nabi pun menegur sang istri agar ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian wal waqtul maut majhulun lana. Waktu mati itu ghaib sifatnya, enggak kita ketahui. Ya. La ilma lil ibad bil waqtil ladzi yahduru fil maut. Tidak ada satu hamba Allah pun yang dapat mengetahui waktu kapan ikhtidar, hadirnya kematian. Wa yanzilu bihim, dan kapan ajal itu turun kepada mereka. Fa inna ilma dzalika ilaihi wahda, karena pengetahuan tentang ajal, tentang kapan kita mati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahidun min mafatihil ghaib allati ista'sarallahu bi ilmiha. Ini adalah salah satu dari kunci-kunci yang ghaib yang hanya khusus bagi Allah yang mengetahuinya. Ya. Nah, kita lihat bagaimana firman Allah surat Luqman. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa huwa. Dan bagi Allah lah kunci-kunci yang ghaib. Tidaklah satu pun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang ghaib itu kan sesuatu belum terjadi, yang kita enggak mengetahuinya. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya dengan dukun, ya, yang sok tahu masalah yang ghaib. Makanya setelah tahun ke-9 Hijriah, ya, setelah Fathu Mekah, maka banyak orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, di awal-awal keislaman mereka masih banyak yang meyakini tradisi-tradisi lama. Di antaranya ada sekelompok kaum muslimin yang datang kepada Kanjeng Nabi berkaitan dengan ritual mereka sebelum mereka itu masuk Islam. Apa ritualnya? Ya, kalau mereka itu mau ada hajat, ya, ada kebutuhan atau ada, ya, acara gitu, mereka mendatangi orang pintar, arraf wal kuhan. Ya, arraf itu paranormal, kuhan itu dukun, untuk minta fatwa, minta petunjuk, kira-kira kalau aku ini mantu dengan, ya, Pak Susilo itu gimana, ya. Jadi ditakoni, wetone apa, ya. Wetone kadal, ambil cecek, wah gak cocok, ojo, nah, gitu ya. Atau menetapkan hari-hari, kalau saya mantu dino iki cocok enggak? Oh, enggak cocok, ini hari sial, ya. Dan itu masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya itu sering memahamkan pada calon-calon mantan dan mertuanya bahwa hal seperti itu enggak ada. Ya mosok njaluk nikahan niku jam 09.00 bengi, sapa sing kabeh budal. Ono nikahan kalau enggak jam 8 malam enggak mau nikah. Kalau terlambat, ya didenda kita ini. Namanya pajak, nah wis pajak udah enggak bisa. Ya saya katakan enggak bisa seperti itu. Nah ini kaum muslimin yang baru masuk Islam itu mendatangi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan hal ini? Maka Rasul mengatakan, faqad aslamtum, kamu semuanya telah masuk Islam, telah beriman. La ta'tul kuhan, kamu jangan datangi dukun, ya. Man ata kahinan au arrafan fasaddaq bima yaqul faqad kafara bima ja'a bi rasul. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, dan dia percaya dengan apa yang diucapkannya itu, maka dia telah mengkufuri, ya, risalah
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Maka dikatakan di sini innallaha indau ilmu sa'ati. Sesungguhnya Allah itu ya di sisinya yang mengetahui ilmu sa'ah. Ya, ilmu sa'ah adalah tentang kiamat. Kiamat kapan datang hanya Allah yang tahu. Rasul pun enggak tahu. Rasul hanya menyebutkan tanda-tandanya. Wa yanzil ghaisa. Dialah Allah yang menentukan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim kita, rahim istri kita. Kita enggak tahu. Meskipun ada USG, itu juga belum memastikan. Ya. Saya mengalami sendiri bagaimana anak saya nomor 2 itu, ya, ketika istri hamil usia 2 bulan kena tipes, akhirnya diobati, janinnya rusak. Dokter Nawir mengatakan, Nawir ketika itu menangani, Ustaz, janinnya meninggal dunia. Terus gimana? Dikiret sudah, kosong ini, ya, kosong dikiret itu. Saya dikatakan, Ustaz, ini masih belum stabil, jangan main-main. Ya, nggak boleh nyambangi. Ya, sampai berapa? Ya 2 bulan lah. Berjalan 2 bulan, jamaah rahimakumullah. Setelah kirat itu, istri itu mengalami cedudan di perutnya itu. Wah, no apa iki? Istri saya kan nggak begitu gemuk, nggak kelihatan cedudan. Kemudian kita periksa ke Dokter Nawir lagi, ternyata di USG ada janinnya. Usia 4 bulan. Tuh, ya apa ini? Usia 4 bulan. Padahal itu setelah dikira 2 bulan yang lalu. Nah, akhirnya kita berpikir, ya ini kalau misalkan kembar, karena saya itu punya ya keturunan dari silsilah ibu itu kembar. Nah, jadi gennya ada gen kembar. Kalau toh ini kembar, berarti kan mari kena kirat kan dia akan cacat. Ya, semuanya menganggap anak saya kedua ini cacat karena terkena imbas kirat. Nah, subhanallah jamaah, ya ternyata ketika lahir pun sempurna. Ya Nizar itu yang sekarang belajar ke luar negeri itu. Nah, jadi meskipun kita ada USG itu juga belum jelas. Ponakan saya itu ketika di USG katanya itu perempuan. Di bulan yang ketiga, bulan yang ke-6 di USG laki-laki. Iki ya apa karepe iki? Nek tak jono lanang ae wis tak wedhus loro nek iki kok. Ya, jadi wa ma fil arham, dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu itu enggak akan pernah tahu kapan yang akan terjadi besok tentang diri kamu. Enggak tahu kita ini. Ya, enggak tahu. Sehingga kalau ada orang yang meramal garis tangan seperti ini, jangan percaya. Ya, tentang rezeki juga jangan percaya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak akan mengetahui ya di mana kamu akan mati. Nah, kita enggak tahu jamaah. Kita mati di mana enggak tahu. Ya, ada orang yang sudah membeli kapling ya makam di mana? Di Losari, ya harus dibuatkan kapling beli, ternyata mati ini di Mekah misalkan. Kan enggak tahu. Ya. Kemudian innallaha alimun khabir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan secara maksimal tentang kematian kita, karena mati sekali lagi kepastian dan ajal dan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir. Dalam tahapan kematian ada yang namanya al-ikhtidar. Ikhtidar itu adalah waktu ketika malaikat datang, kita nazak syakaratul maut, namanya ikhtidar. Ya, khudurul malaikatu al-maut. Hadirnya malaikat maut ketika kita dalam kondisi menjelang ajal. Idza hanal ajalu wa syarafatil hayatul insan alal muhib arsalallahu rusulal maut
lisalir ruhi mudabbirah jasadil wal muharrikah. Jadi ketika sudah ditetapkan ajal dan kematian sudah menjelang, maka Allah pun mengirim malaikat maut untuk mencabut rohnya, yang roh itu menggerakkan jasad dan menghidupkan jasad. Jadi jasad kita ini bisa hidup, bisa bergerak karena ada apa? Karena ada ruh, ya. Dan roh ini nanti dicabut oleh malakul maut, malaikat maut. Nah, hadis Nabi disebutkan, ya, wa malaikatul maut, dan malaikat maut ta'til mu'min fi suratin hasanatin jamilatin. Malaikatul maut nanti itu akan mendatangi kita dengan bentuk yang baik dan indah. Ya. Datang malaikat maut menghadap kita, ya. Kalau kita orang beriman, dengan bentuk yang baik dan indah. Tetapi watajiul kafiru wal munafiqu fi surati mukhifah, ya. Dan malaikatul maut ketika mendatangi orang kafir dan orang munafik itu dalam bentuk yang menakutkan, yang menyeramkan. Sebagaimana hadis dari Barok bin Azib, Rasul bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah, sesungguhnya hamba Allah beriman ketika menjelang terputusnya dunia dan akan menghadap ke akhirat, artinya menjelang ajal, nazala ilaihi malaikatu minas sama, akan datang kepadanya itu malaikat-malaikat dari langit, ya. Jadi malaikat itu jamaknya malakun, ya. Malaikat-malaikat datang dari langit, kondisinya bidul wujuh, wajahnya putih, ya. Ka'anna ujub syamsun, seolah-olah wajahnya bersinar seperti matahari. Ma'hum kafan min akfanil jannah, ya, mereka membawa kain kafan dari surga. Ini nanti kita jamaah, kalau kita ini mau meninggal dunia seperti itu kondisinya. Datang malaikat banyak, ya, dari langit membawa kain kafan dari surga, wajahnya putih bersinar. Kemudian wahanutun min halil jannah, dan tali dari tali surga. Nah, kan orang kalau meninggalkan di kafan ini kan ditaleni. Hatta yajlisu minum madal basrihi. Nah, subhanallah. Ini gambaran kita jam supaya kita nanti siap, gak kaget. Nanti malaikat-malaikat ini akan duduk, ya, mengelilingi kita hatta yajlisu minum madal basri, sampai sejauh pandangan kita. Kita lihat ke depan malaikat, kita lihat ke kiri malaikat, kita lihat ke kanan malaikat, semuanya malaikat mengelilingi kita, ya. Tuh, membawa apa tadi? Kain kafan dari surga, dan wajah mereka itu putih bersinar. Kemudian summa yaji'u malakul maut alaihissalam, kemudian datanglah malaikat satu malaikat, yaitu malaikatul maut alaihissalam. Hatta yazida inda rosi, sampai dia duduk di atas kepala kita jamaah. Di malakul maut itu duduk di atas kepala kita. Fayaqul, dan dia berkata, ayatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min rabbina wa ridwan, keluar kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Ditarik kita jamaah, ya, ditarik. Fatakhruju tasilu kamatul qudrati man fis saqa, maka roh itu akan keluar, ya, keluar sebagaimana mengalirnya air yang diminum oleh orang yang haus, ya, bluk-bluk. Nah, seperti itu, ya, bisa kita bayangkan, nggih. Malaikat banyak mengelilingi kita sepanjang pandangan hidup, pandangan mata kita. Di atas ada malakul maut yang mencabut nyawa kita. Tapi kita insya Allah tenang-tenang aja, karena mereka itu dengan wajah yang menyenangkan, menyejukkan, indah dipandang. Tapi lain, wa inal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir,
au al-fajir yang berdosa, iza kana fi inqita' minal akhirah, nalikane ya menjelang kematiannya, nazala ilai minas sama malaikatun, akan turun dari langit malaikat-malaikat ghiladun sidadun sudul wujuh. Mereka ini dalam posisi amarah, wajahnya hitam, ya, wajahnya hitam. Ma'umul masuh minan nar, ya, mereka membawa kain dari neraka. Fajlisuna minhum madda basrin, sama, mereka semuanya akan duduk melilingi orang tersebut sepanjang pandangan mata kita. Malaikat, malaikat, malaikat. Mau kalian delok kemanapun malaikat. Dan wajahnya hitam menyeramkan, ya, dengan penuh amarah. Sumayaji'u malakul maut hatta yaz'ila ra'si, kemudian datanglah malaikat maut, dia duduk di atas kepalanya. Fayaqul, dan dia berkata, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, ya, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila syukhti minallah wa ghadabi, keluar kamu menuju murka Allah dan amarahnya. Ya. Maka kalau tadi kan tasilu, ya, rohnya itu keluar, ya, dengan mengalir dengan pelan-pelan. Kalau ini keluarnya fataftariku fi jasadi, keluarnya itu akan menghancurkan jasadnya. Fa intazi'uha kama yadisufut minasuf al-mablul, malakul maut ini menarik, ya, roh itu dengan sangat keras sebagaimana kita menarik benang wol dari kain yang basah, gitu, ya. Kemudian fatak to'a ma'ahal uruku wal usbu, maka semua tulang-tulangnya dan uratnya itu putus semuanya, dan ditarik dengan paksa oleh malakul maut. Ini posisi, ya, hamba yang kafir yang penuh banyak dosa. Dan ini pasti terjadi jamaah rahimakumullah, karena hadis ini sahih hadis ini, ya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ini ketika dalam kematian dalam keadaan kebaikan, dan insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, mudah bermanfaat, ya. Aku qouli hadza, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.